kita di Omah Budaya itu kita anggap bahwa mereka adalah saudara kita dulu gitu. Jadi yang sudah di kita itu ya orang tua dari murid itu ya kita tahu, kenal, kita saling kenal. Jadi paling enggak itu dari kekeluargaan itu akhirnya mereka percaya, mereka titipkan ke kita jadi satu, ya seperti itu sistem kekeluargaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan aku Indah Mulia di Lentera Show. Nah, pada kesempatan kali ini Lentera Show akan bahas suatu tempat atau wadah bagi kalian para pecinta seni, yaitu Omah Budaya yang berasal dari Kota Pekalongan. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Mas Sidik. Halo Mas, apa kabar nih? Halo, baik-baik. Baik ya Mas, alhamdulillah. Nah, tadi perjalanan dari rumah ke sini gimana Mas? Lancar tidak separah kota-kota yang lain online. Iya, alhamdulillah. Tadi hujan nggak Mas di sana? Belum. Masih mendung ya Mas ini cuacanya? Baik. Nah, di sini kita mau bahas-bahas soal tentang Omah Sanggar Budaya yang ada di Kota Pekalongan. Nah, di sini kan Mas Sidik selaku pengelolanya. Nah, boleh diceritain dong Mas, Omah Budaya ini apa sih? Terus awal terbentuknya Omah Budaya dari dulu hingga sekarang itu bagaimana? Omah Budaya itu suatu kumpulan teman-teman yang bergerak di bidang seni pertunjukan dan film. Jadi kita bersama-sama mengelola bagaimana membuat sebuah pertunjukan dan membuat sebuah film di situ. Gitu. Oh, itu pertunjukan seni banyak meliputi apa aja Mas? Kalau di pertunjukan seninya ada teman-teman tari, ada teman-teman pantomim, ada sastra ataupun nanti baca puisi dan yang lainnya gitu. Lumayan banyak ya Mas ya? Lumayan. Berarti ada tari tadi, teater. Ada teater sendiri. Sudah ada film juga? Alhamdulillah saya film. Menarik banget. Nah, itu berdiri dari tahun berapa nih Mas? Omah Budaya di tahun 2015. 2015. Nah, itu udah cukup lama ya Mas? Hampir mau 10 tahun. Dan mas 10 tahun. Anak ibu lagi keberunjal seni. Oke. Nah, Mas Sidik kan sebagai pengelola Omah Budaya nih. Nah, itu apa sih yang membuat Masnya tertarik sehingga Masnya tergerak untuk masuk dan menekuni khususnya dalam hal pertunjukan kesenian ini? Ya karena awalnya hobi ya, senang. Hobi. Dari hobi seneng ikut di sebuah pertunjukan dulunya kan zaman sekolah mengikuti pertunjukan kesana kemari, akhirnya karena dari hobi itu timbul akhirnya kecintaan gitu kan, terus suka ya, alhamdulillah terbentuk kita bisa bikin namanya Sanggar Omah Budaya. Berarti semuanya berawal dari hobi gitu ya Mas? Yeah. Hobi mengikuti pertunjukan dan akhirnya muncullah terpikiran untuk membangun sebuah sanggar gitu yang dinamain Omah Budaya. Nah, baik. Nah, terus nih Mas, bagaimana sih Mas Sidik ini mengenalkan Omah Budaya ini kepada halayak sehingga Omah Budaya ini diberi percayaan untuk menampilkan berbagai pertunjukan di berbagai tempat? Apa ya? Kita hanya mencoba untuk tetap eksis ya, melaksanakan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan ataupun kegiatan-kegiatan kesenian tanpa sengaja pun tak kira masyarakat ketika melihat eksistensi ya suatu bentuk kelompok manapun ya, tidak hanya Omah Budaya, kelompok manapun, kalau kelompok itu eksis terus berjalan maka secara otomatis masyarakat akan tahu, pemerintah akan tahu bahwa di situ ada sebuah kelompok itu. Ya, kelompok intinya eksis berbudaya gitu ya, intinya eksis, jadi tetap melaksanakan terus ya tanpa henti kita lah. Berarti benar-benar di jalan konsisten tanpa henti biar Omah Budaya sendiri juga bisa dikenal banyak orang gitu ya Mas, terutama di Kota Pekalongan ini. Nah, baik. Nah, terus nih Mas, menurut Mas sendiri
keunikan Sanggar Oma Budaya ini apa Mas dibanding dengan sanggar yang lain? Apa ada ciri khasnya sendiri atau gimana itu? Apa ya uniknya ya? Dikasih sama ya. Sebenarnya kita sama. Oma Budaya itu sebuah sanggar kecil, ya kan? Kumpulan dari teman-teman, dari yang sekolah, yang tidak sekolah, dari yang kuliah, yang kerja, kita jadi satu. Niatnya sebenarnya awalnya kita melakukan kegiatan di sana itu karena kecintaan itu. Kumpul jadi satu Bu, karena kecintaan ya. Sesuatu yang disenangi bersama, kita bikin pertunjukan, bikin teater. Ya berawal dari situlah. Uniknya ya tak kira semua punya bentuk khas masing-masing ketika menggarap sebuah pertunjukan gitu kan. Ya yang menilai siapa? Yang menilai adalah audiens atau masyarakat ketika menyaksikan sebuah pertunjukan garapan dari Oma Budaya. Berarti itu bisa dibilang murid-muridnya Mas Di itu para anak sekolah gitu ya Mas, terutama di sekolah per SMA gitu. Ya, minimalnya SMA. Kita belum membuat rekrutmen untuk anak-anak yang di bawah SMA memang kan. Dari SMA teman-teman yang kuliah, teman yang kerja, jadi satu. Berarti itu perumahan anak remaja gitu ya Mas, remaja terus bentuk sebuah kelompok seni gitu. Oke. Nah ini Mas, selanjutnya ini selama Masnya mendirikan dan menjalankan Sanggar Oma Budaya ini, apakah ada support dari suatu instansi atau apakah dari awal sampai hari ini semua keperluan sanggar ini tidak melibatkan pihak manapun? Tidak dipungkiri ya. Support secara langsung sih enggak ya, artinya support itu bentuk support kalau yang dari pemerintah itu biasanya adalah event-event. Jadi kegiatan-kegiatan pertunjukan-pertunjukan di Kota Pekalongan ya, kita dipercaya untuk darah. Bagi saya itu sebuah support ya. Jadi kalau ada event yang dilibatkan ataupun melibatkan kelompok kesenian, bagi saya itu salah satu support ya, support pemerintah terhadap kantong-kantong kesenian. Kalau support secara langsungnya tak kasih apa enggak sih, belum artinya belum ke situ ya. Kita masih dalam bentuk event-event yang terkait Kota Pekalongan seperti itu. Berarti pelibatan seni di Oma Budaya ini ketika ada event-event di Pekalongan gitu Mas? Ya baik di Pekalongan dan di kota sekitarnya ya, tergantung garapan-garapan kita ada di mana gitu kan tuh. Tapi khususnya di Kota Pekalongan sih sebetulnya seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi untuk keterlibatan dalam hal yang internal itu masih sendiri gitu ya Mas? Iya, kalau kita kadang membuat eksperimen apa atau misalnya di bidang film ya, film sendiri gitu kan ya, memang itu kita segi pembiayaan ya kita swadaya sendiri, di swadaya teman-teman sendiri, kita bikin sendiri seperti itu. Tapi kalaupun itu adalah project ya berarti kan dari pihak kedua tuh. Berarti ada bantuan dari pihak kedua gitu. Nah selanjutnya Mas, selama Oma Budaya ini menampilkan atau mempertunjukkan seni-seni di semua halayak masyarakat, itu ada nggak sih Mas pernah mendapatkan penghargaan yang berkesan gitu dari pihak mana gitu? Apa ya, paling ya kalau kita mengikuti lomba yang kita ikuti festival film itu kan, baik dari tingkat lokal maupun yang nasional. Alhamdulillah beberapa kali film-film kita juga masuk. Yang di nasional juga kita masuk. Udah sampai ke nasional ya Mas? Alhamdulillah seperti itu. Hebat sih, berarti udah sampai nasional gitu. Alhamdulillah lah itu. Beberapa kali juga mesti pernah dapat juara gitu Mas? Ya, percaya untuk memperoleh penghargaan seperti itu. Kalau boleh tahu apa dong Mas? Salah satunya mungkin? Salah satunya yang terakhir di tahun kemarin berarti ya, tahun kemarin 2023 ada dari Kemendikbud kan, video kreatif kita masuk di juara 2 juga ya nasional di Kemendikbud. Juara 2? Ya juara satunya Bali ya. Bali ya mau ya. Bali kayaknya kita. Berarti juara 2 di tingkat nasional. Itu juga berarti sebuah yang sangat membanggakan ya Mas, dari Kota Pekalongan sendiri gitu. Ya bagi kita sih proses itu mengenai kejuaraannya sih, karena itu festival ya, lomba, kita tentu merasa bangga ya, kita bangga. Tapi
banyak hal yang harus kita perbaiki juga. Kualitas keluarga sudah perbaiki. Tuh. Sebenarnya nih Mas, misal nih aku sendiri pingin belajar sebuah seni, tapi aku sendiri tuh nggak tahu kayak aku tuh mau belajar di bidang seni apa gitu. Nah itu cara cara aku sendiri nih mengenalkan aku minatnya di seni apa itu gimana Mas? Pertama harusnya menggali potensi kita, kecenderungan kemana potensi kita. Kalau kita paling tidak ada kesukaan terhadap melukis, ya kita coba telaah ya, apakah kita memang potensi kita di bidang lukis. Kalau kita kok tiba-tiba seneng joget-joget TikTok misalnya, Suka jaga mayat. Zaman sekarang itu memang udah Mas. Kayaknya coe itu bahasa Walan ya. Soalnya Mungkin saya lari ke arah dance, diarahkan ke apa dance lagi, orang modern. berarti mungkin bagi aku sendiri perlu mencoba yang satu-satu gitu ya, cari kecocokan di mana salah satu yang mungkin cocok ya aku sendiri gitu contohnya. Baik. Nah terus nih Mas, tentunya kan selama mendirikan Ormas Sanggar Budaya itu tentunya kan punya murid-murid nih Mas. Nah itu cara Mas sendiri agar mereka tuh tetap gimana ya, membangun solidaritas, kekompakan untuk bisa membuat tunjukkan seni yang bagus, kompak itu gimana Mas? Kalau kita sih sistemnya di kita itu karena kekeluargaan. Kekeluargaannya. Ya, jadi di kita memang free. Jadi saya anggap mereka itu ya adik-adik saya, anak-anak saya. Begitu pula mereka sama juga menganggap bahwa saya adalah orang tuanya, saya adalah kakaknya. Jadi kita awali dari kekeluargaan. Jadi solidaritas yang tadi biasanya ya. Karena berawal dari situlah timbul chemistry misalnya ya. Iya, benar, timbul chemistry, akhirnya di kelompok itu solid ya. Tapi belum tentu juga artinya sistem yang seperti ini juga sama di kelompok-kelompok yang lain ya. Tapi ini yang saya bicarakan ada di kelompok kita di Ormas Budaya itu, kita anggap bahwa mereka adalah saudara kita dulu gitu. Jadi yang sudah di kita itu ya orang tua dari murid itu ya kita tahu, kenal, kita saling kenal. Jadi paling enggak itu dari kekeluargaan itu akhirnya mereka percaya, mereka titipkan ke kita jadi satu. Ya seperti itu sistem kekeluargaan itu. Benar sekali ya Mas, berarti benar-benar harus ditumbuhkan rasa keluargaan, solidaritas, dan itu juga bisa membuatkan ketika mereka tampil di luar sana juga bagus gitu, maksimal gitu. Baik Mas, selanjutnya Mas, selama mendirikan Ormas Budaya ini, strategi Masnya itu apa sih sehingga Ormas Budaya bisa tetap berjalan dan aktif dalam melestarikan semangat kesenian, khususnya untuk para kaum muda sendiri? Kalau kita mencoba, dan tadi Mbak, kita mencoba untuk tetap eksis gitu ya. Jadi eksistensi itu penting. Artinya mau itu kelihatan, nggak kelihatan, bahasanya adalah kita tetap berjalan di rel gitu, istiqomah ya. Konsisten ya. Istiqomah ya. Kalau kita di kesenian ya kita istiqomah di kesenian, nanti rel kita saya percayanya gini, nanti bahwa rel kita akan sampai di stasiun yang kita tuju. Benar sekali, ada benar banget. Jadi kita akan ketemu pelabuhan yang kita tuju, mesti jangan khawatir. Kita nggak selalu di air terus, kita akan turun juga. Yang penting Jawa, Nah, intinya konsisten, ya. Istiqomah. Kalian gitu sannya Udah langsung dah. Kalau film buat aja film, terus nanti akan ketemu takdirnya. di ujung itu. Ya. Bahasa saya adalah setiap karya itu nanti punya takdirnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman film, ya berkarya aja film, nanti takdirnya di mana, akan ketemu apa takdirnya dia juara di festival, apa takdirnya dia ketemu di mana, akan ketemu takdirnya masing-masing. Di setiap karya itu punya takdirnya. Dan siapa yang memperjuangkan takdir karya kita, ya si pemilik karya. Kalau dia punya puisi ya dia bacakan, biar puisinya juga orang tahu ide-ide apa yang dia bawa, dia gali, biar masyarakat juga mengerti tes dan pelisah apa. Itu salah satu bentuk untuk menemukan takdir karya kita. Kalau kita punya film disimpan toh, ya itu takdirnya sampai disimpan. Tapi coba kalau kita minat di festival, ya film kita di festival kan. Kalau nggak minat di festival, film kita berarti diputarkan, kita bikin screening di komunitas-komunitas. Ya salah satunya kan karena itu adalah sebuah kegelisahan, kita punya ide, akan kita angkat isu-isu sesuatu yang kita ada di kepala kita, biar masyarakat juga tahu.
Berarti perlu banget nih Mas, misal kita punya karya atau karya apapun itu perlu banget ya dikenalkan sama orang semua, masyarakatnya, agar nggak cuman disimpan sendiri gitu loh. Kan bahasa kitanya sebenarnya eman-eman. Muspro sih enggak ya, tapi eman-eman kalau teman-teman punya gagasan, punya ide yang bagus, punya kegelisahan yang akan disampaikan, isu-isu itu bagus, yang bisa membuat masyarakat juga, oh iya ya, gitu, eman-eman. Dan daripada hanya ke diri kita. Jadi kegelisahan itu juga tersampaikan, ide itu tersampaikan, isu itu tersampaikan. Bener-bener banget Mas. Kadang juga sebuah karya atau entah itu puisi atau teater juga bisa melakukan emosi kita ya Mas. Yeah. Gitu. Oh iya bener-bener. Nah biasanya Mas ini dalam pertunjukan seni di halayak itu ada sebuah tantangan nggak sih Mas? Tantangannya adalah apa ya? Kalau semuanya mesti ada liku-likunya ya ketika harapannya. Tapi kita mencoba untuk sesuatu yang anggap tantangan itu adalah kekurangan misalnya ya kan tidak harus kekurangan ya, tantangannya kekurangan kita anggap, kita bikin bahwa kekurangan itu adalah power juga ya, jadi nggak perlu kita tutupi kekurangan di dalam bentuk yang nanti akan kita bikin pertunjukan, tapi justru itu kita gali itu menjadi sebuah kelebihan di mana yang lain tidak punya ya kekurangan seperti ini ya, untuk VD di kekurangan itu yang lain nggak ada loh yang kekurangan seperti ini, tapi tetap dipoles untuk menjadi lebih baik, maksudnya gitu. Jadi nggak selalu kekurangan itu sebuah hal yang buruk gitu ya. Jadi bisa kita tunjukkan, tapi ya tadi tetap di apa? Dipoles gitu. Oke. Nah soalnya nih Mas, ada nggak sih Mas pesan yang ingin masih disampaikan mungkin untuk para remaja nih, khususnya bagi mereka yang memiliki minat di bidang seni pertunjukan? Gali potensi dalam-dalamnya. Apa yang teman-teman itu perasai itu adalah bagian dari apa ya tadi ya, potensi ya. Kalau sudah ketemu maka gali, barangkali itu adalah salah satu kena panah yang bisa melesat sesuai dengan tujuan hidup kita. Benar. Ada yang penting gali terus apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju gitu Mas. Nah pertanyaan terakhir nih Mas, bagaimana sih harapan Mas sendiri bagi Oma Budaya ke depannya? Secara pribadi saya berharap saya dan teman-teman bisa selalu eksis, bisa selalu berkarya, bisa selalu memberikan warna, bisa mengeluarkan ide-ide, isu-isu ya untuk urusan pribadi saya dan umumnya untuk masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Anehnya gitu ya selalu. Semoga harapannya terrealisasi ya Mas ya, agar kedepannya juga Oma Budaya tetap eksis, tetap bisa menjalankan atau menampilkan seni-seninya di dalam masyarakat Kota Pekalongan atau bahkan bisa sampai ke nasional gitu. Nah mungkin itu saja, terima kasih ya Mas Sidik ya yang telah meluangkan waktu dan berikan kesempatan nih bagi pemirsa Lentera Show untuk mengenal apa sih dalam Sanggar Oma Budaya ini gitu. Baik, biasanya kalau lebih mau kenal lebih jauh sih dengan ada gini ya, ada kayak gini aja. Tadi menggunakan ikinya gitu. Oh ya, ada ini. Oma keluar bud. Jadi sayang sekali pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Oleh karena itu, saya Indah Mulia beserta tim bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.